wa ala ali Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini kita akan membahas atau mengkaji sesuatu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita ya. Nah, kita akan belajar satu ayat saja sebenarnya di dalam surat Al-Jathiyah ya. Surat ke-45 di dalam Al-Qur'an, dan ini ternyata maknanya sangat dalam sekali, maknanya sangat dalam, dan bisa jadi gitu, seringkali kita melanggar ayat ini. Dan sebenarnya itu menggeser ketauhidan kita. Kelihatannya hal yang sederhana, tapi ini adalah hal yang fundamental. Kaitannya dengan agama Islam, kaitannya dengan tauhid. Nah, surat Al-Jathiyah ini surat yang sebenarnya tidak panjang, jadi hanya berapa nih? 37 ayat. Kita akan melihat satu ayat saja. Silakan ada yang bisa bantu untuk baca. Langsung terjemahannya aja boleh. Ayat 23 ya. Mas Romi, monggo silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah sebentar kacamata dulu. Dan Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk selain Allah memberikannya sesaat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Shadaqallahul adzim. Oke. Nah, seperti biasa bahwa konsep di dalam sebuah surat itu kan menjadi satu kesatuan konsep ya. Di dalam surat Al-Jathiyah ini, kita hanya belajar ayat 23. Namun, kita tidak bisa memahami konteks ayat 23 ini jika kita tidak membaca ayat-ayat sebelumnya. Ya. Karena itu saling berkaitan tuh. Nah, sebenarnya secara garis besar, surat ke-45 di dalam Al-Quran ini sebenarnya bercerita tentang apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita baca dari awal, itu bercerita sebenarnya adalah orang-orang yang berpikir, kemudian menemukan Tuhannya. Kemudian nanti akan bertemu juga alasan-alasan kenapa orang akhirnya beriman kepada Allah. Ya. Kemudian habis itu nanti akan ada orang-orang yang menolak tentang kebenaran, termasuk nanti diceritakan tentang Bani Israel. Ya, yang menentang atau menolak Rasulullah. Kemudian baru nyampe ayat 23 ini. Artinya apa sebenarnya sebelum masuk ke ayat 23 ini? Artinya bahwa fundamental prinsipal dalam Islam adalah mengajak Muslim itu untuk berpikir. Jadi bukan hanya sekedar menerima saja gitu loh, tapi ada sebuah proses berpikir gitu ya. Jadi Islam itu sangat mendorong Muslim untuk berpikir. Kalau kita nggak berpikir, maka Allah komplain di dalam Al-Quran. Kenapa sih kamu itu nggak berpikir? Kan gitu kan, sering kan ayat itu diulang. Ya. Jadi kita berislam itu bukan hanya sekedar karena orang tua kita berislam saja. Agama orang tua kita Islam, kakek nenek kita Islam, kemudian kita berislam tanpa kita proses berpikir gitu ya. Kalau kita nggak berpikir, akhirnya Islamnya cuman Islam permukaan saja gitu ya. Bisa jadi Islam KTP juga gitu ya. Ya, karena kita sama sekali kita nggak berpikir. Kalau misalnya kita menjadi Muslim, gitu ya, namun kita complacent,
Artinya apa? Kita menjadi muslim karena keluarga kita, lingkungan kita, ya, teman-teman kita ya muslim gitu ya. Tanpa kita mengadakan proses berpikir. Maka ini menjelang bulan Ramadan, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus gunakan pikiran kita. Ya. Jadi selain kita baca Arabnya, maka kita juga baca terjemahannya kan. Oke. Jadi ketika misalnya ada seorang anak orang Islam, kemudian dia menjadi Muslim, maka alhamdulillah. Tapi itu nggak cukup. Ya, kita itu harus berproses. Jadi jangan seperti umat sebelumnya diberikan petunjuk, tapi petunjuknya dilanggar. Ya, dan itu sudah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar sebenarnya ayat ini gitu ya, atau surat ini. Sebenarnya kita akan belajar menjawab sebenarnya why, kenapa. Nah, sekarang seringkali kan kita dalam belajar Islam itu kan lebih banyak atau dominannya atau memfokuskan kepada what dan how. What itu apa? How itu apa? Misalnya apa? Ini najis atau tidak? Ya. Terus apa yang saya harus lakukan? Bagaimana cara wudhu? Bagaimana apa namanya? Bagaimana cara puasa? Apa yang membatalkan? Apa yang tidak membatalkan? Apa yang boleh? Apa yang tidak boleh? Terus bacaan doanya apa? Ya kan? Itu kan what dan how-nya. Namun seringkali kita melupakan yang lebih fundamental, yaitu why-nya dulu. Kenapa sih kita sholat? Kenapa sih kita harus beribadah? Kenapa sih kita harus bersedekah? Itu dulu harus dijawab dulu tuh. Sehingga ketika why-nya sudah bisa terjawab, akhirnya apa? Timbul keyakinan kan? Jadi tanpa diminta, kita akan belajar what dan how-nya. Ya. Oke. Nah, ini menarik sekarang. Kita langsung kepada ayat 23 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya, kita diminta berpikir nih. Apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan? Pernah nggak melihat itu? Gimana caranya? Hawa menjadi Tuhan. Kira-kira seperti apa? Apakah misalnya hawa nafsu misalnya, apa misalnya keinginan untuk keserakahan misalnya, kemudian dibuat patung, kemudian disembah. Apakah seperti itu? Ternyata bukan seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Wa adallahullahu ala ilm. Dan Allah membiarkan sesat atas ilmu. Jadi walaupun orang yang tadi memiliki ilmu, tapi Allah biarkan orang itu sesat. Ya. Kira-kira dalam dunia nyata sebenarnya apa sih maksud ayat ini? Kira-kira apa? Oke, saya berikan case-nya dulu ini ya. Jadi seringkali kan kita dalam hidup ini kan menghadapi banyak hal ya. Problematika dalam keluarga, kemudian dalam pekerjaan, dalam bertetangga, bahkan dalam level bernegara gitu ya. Kemudian akhirnya kan banyak hal yang menyentuh dan menyinggung perasaan kita atau hati kita. Dan akhirnya karena kita tersinggung, akhirnya kita memberikan sebuah respon. Kita memberikan sebuah action. Action-nya bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Namun beberapa saat kemudian, akhirnya kita menyesal. Kenapa saya melakukan itu? Saya tahu itu salah. Sering nggak mengalami hal seperti ini? Kita tahu itu salah, namun kita tetap melakukannya.
baru menyesalnya nanti belakangan. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi kepada ayat ini. Gimana sih prosesnya hawa nafsu menjadi Tuhan? Gini, kita kan memiliki ilmu, ya kan? Berarti ilmu itu ada di mana? Di sini kan? Di kepala kita, dalam otak kita. Kita memprosesnya. Ini salah, ini salah, itu benar, kita tahu tuh dari proses kita berpikir. Secara logis, menurut prosesor akal kita tahu bahwa sesuatu ini salah atau sesuatu hal ini hal yang buruk. Namun, orang lain mengatakan itu sehingga menyinggung perasaan kita. Sehingga kita melakukan justifikasi action kita berdasarkan perasaan yang ada di dalam kita. Oke, saya tahu bahwa itu saya kalau melakukan itu saya akan salah. Namun kamu udah menyinggung perasaan saya. Saya tersinggung ini. Akhirnya dia marah, mengeluarkan kata-kata misalnya yang tidak baik, atau misalnya actionnya dengan fisik misalnya memukul, maka pada momen itu sesungguhnya dia dikendalikan oleh perasaan yang ada di dalam hatinya. Dan pada saat itu, pada saat momen itu, maka sesungguhnya kita menjadikan nafs kita, hawa kita, itu sudah menjadi Tuhan. Jadi kita memperturutkan hawa yang ada di dalam dada kita itu. Ya, di dalam hati itu kan outputnya kan banyak ya. Hawa itu secara bahasanya, hawa itu terjemahannya sebenarnya kata aslinya itu adalah udara. Namun dalam konteks ini, sesuatu yang keluar dari jiwa, emosinya gitu ya. Bisa marah, kesel, sayang, ya. Terus apa lagi? Tersinggung misalnya. Jadi tidak pengen dilecehkan, tinggi hati, itu adalah output dari rasa yang ada di dalam dada kita. Dan itu semuanya sifatnya tidak permanen. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita memperturutkan hawa kita, gitu, marah, kemudian akhirnya kita menyesal kan? Artinya output dari hawa tadi ya, atau output dari hati kita itu sesungguhnya nggak permanen. Jadi naik turun tuh, naik turun. Oke. Jadi balik lagi nih ya. Jadi ketika kita action berdasarkan perasaan yang kita rasakan, dan akhirnya kita mengenyampingkan Allah pada saat momen itu, maka sesungguhnya kita sudah menjadikan hawa kita menjadi Tuhan. Jelas ya sampai di sini? Nah, kira-kira kita banyak melakukan itu atau nggak pernah melakukannya itu? Banyak. Banyak ya. Jadi ketika selalu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi artinya bahwa kita ketika momen itu berarti menggeser ketauhidan. Jadi ayat ini mengatakan apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Ya. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawanya menjadi Tuhan? Dan Allah membiarkan orang itu sesat walaupun orang itu memiliki ilmu. Artinya kita paham bahwa pekerjaan ini salah nih. Namun kita melaksanakannya. Karena kita memperturutkan hawa yang ada di dalam dada kita ini. Contoh sederhananya misalnya gini. Orang tahu nggak korupsi itu mengambil hak orang lain itu dosa atau tidak baik? Tahu. Tahu ya. Namun
di dalam hatinya dia itu, wah ini kayaknya akan membuat kita kaya nih, membuat kita akan makmur nih. Jadi keserakahannya itu muncul, ya. Kemudian akhirnya dia memperturutkan apa yang ada di dalam dada dia itu, menjadikan hawa nafsunya yang mengontrol keputusan kehidupannya, dan akhirnya mengenyampingkan Allah. Nah, pada saat itu sesungguhnya menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan. Yang artinya lagi bahwa kita bertauhid nggak pada saat itu berarti? Tidak. Serem ya ternyata ya. Kita merasa beragama udah dengan benar gitu ya. Tapi kalau melihat ayat ini, kalau kita seringkali menjadikan hawa nafsu kita secara konsisten menjadi pilihan kehidupan kita, maka sesungguhnya Allah bisa mengunci hati kita. Cara merilisnya gimana, Ustaz? Ya? Cara menghentikannya gimana, Pak? Oke. Kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya kita tidak secara permanen ya, tidak secara permanen menjadikan hati kita mengambil keputusan ya untuk melakukan action atau apapun gitu ya, maka kita masih tidak ditutup oleh Allah tuh. Jadi misalnya ketika misalnya marah, emosi, berkata-kata kasar gitu ya, kemudian akhirnya sadar gitu ya, ya Allah salah ya yang tadi itu. Maka dia kan nggak permanen tuh sebenarnya. Ya. Beda kasusnya kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya di dalam surat Al-Jathiyat ini gitu loh. Itu berbicara tentang orang-orang Bani Israel, orang-orang yang Yahudi yang menolak Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Yahudi itu nggak tahu Rasulullah itu adalah Nabi dan Rasul yang terakhir? Tahu, di akalnya mereka tahu. Dari kitabnya mereka tahu di akalnya. Tapi di dalam dada ini, kok kita rendah banget ya? Masa kita di bawah orang Arab? Biasanya kita menghina orang Arab, sekarang kok orang Arab nih yang menjadi Nabi dan Rasulnya, dan kita harus ngikut. Jadi output dari hatinya dia itu, tidak mau menerima itu. Tidak mau merasa dirinya itu tinggi hati. Dan itu permanen buat mereka. Kita nggak mau pokoknya. Walaupun dalam hati, dalam akalnya dia paham itu. Ya. Oke. Tadi kan ada pertanyaan dari Mas Didi. Ntar dulu ya Mas Didi ya. Oke. Contoh yang lain misalnya apa? Korupsi tadi sudah. Terus orang yang mabuk misalnya. Tahu nggak mabuk itu tidak baik? Tahu. Ya. Tahu nggak memaki itu hal yang tidak baik dan dilarang oleh Allah? Tahu, gitu ya. Kemudian karena kita tersinggung gitu ya, entah karena omongan orang atau WA orang atau di digital ya, akhirnya membuat kita tersinggung, kemudian harga diri kita merasa terinjak-injak gitu ya. Kemudian ada memunculkan di dalam hati kita itu, wah saya nggak bisa digituin, saya sudah tersinggung nih. Akhirnya kita melakukan action berdasarkan rasa yang ada dalam hati kita. Berarti menjadikan hawa nafsu kita menjadi Tuhan. Ya. Dan logika sederhananya seperti ini. Ketika orang melakukan sebuah perbuatan dosa, berarti kan memilih hawa nafsunya dia kan. Ya. Maka sesungguhnya di saat itu dia sudah menanggalkan keimanannya sebenarnya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya hati kita itu jadi nggak tenang. Walaupun kita sudah memiliki, katakanlah kita memiliki dunia, gitu ya. Semua yang diinginkan oleh orang lain ada pada diri kita. Namun karena kita sudah melanggar, gitu ya,
maka akhirnya hati kita itu jadi nggak tenang. Ya, oke. Nah, contoh yang lain ya, case-nya beda. Kadang kita sudah berdoa, kadang kita juga sudah ikhtiar, kita sudah bersedekah, kita sudah qiyamul lail, kemudian kita meminta kepada Allah sebuah permintaan, dan kita benar-benar menginginkan Allah mewujudkan permintaan kita. Kemudian, beberapa saat kemudian, Allah belum mengabulkan doa kita. Dan akhirnya kita berpikir tuh, atau mengambil sebuah kesimpulan, kenapa Allah nggak mengabulkan doa saya ya? Allah nggak mengerti perasaan saya. Saya itu lagi sakit. Hati saya itu terluka. Kenapa Allah tidak mengabulkan permintaan saya? Oke, kalau seperti itu saya nggak akan berdoa lagi kepada Allah. Saya nggak percaya kepada Allah. Maka sesungguhnya pada momen itu, ya, dia menempatkan perasaannya dia, hatinya dia, output dari hatinya dia ya. Kan perasaan macam-macam. Perasaannya dia di atas Allah. Dan dia ingin mengendalikan Allah sesuai dengan hawa nafsunya dia. Nah, hal ini kan bukan hal yang simpel ternyata ya. Kalau kita nggak beresin ini, gitu ya, maka hidup kita jadi akan terus berantakan gitu. Karena kita nggak paham ilmunya, gitu ya. Padahal jelas-jelas ayatnya ada di Al-Quran dan kita juga sering membacanya. Namun kita nggak memikirkan, gitu ya. Ya. Karena kalau kita nggak memikirkan, cuma sekedar baca saja, kemudian kita mengharapkan pahala, gitu ya. Namun kita melanggar isinya, kan jadi problem, kan? Ya. Oke. Jadi, kesimpulannya apa dari ayat 23 ini? Ketika ultimate kebenaran adalah perasaan yang ada di dalam diri kita dan menggantikan Allah, menyampingkan Allah, maka kehidupannya dia itu dikontrol oleh sesuatu yang ada di dalam hati dia, dan itu menjadi prioritas dan orientasinya dia untuk memuaskan hatinya. Jadi kalau dalam bahasa Barat itu just do it, gitu ya. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Nggak usah pedulikan yang lain. Yang penting kamu happy. Kan ada nasihat-nasihat seperti itu ya. Ya. Tanpa sadar kita sesungguhnya terjerumus tuh sebenarnya kepada sesuatu yang salah. Gitu. Memperturutkan apa yang ada di dalam dada, padahal output dari dadanya itu tidak dilandaskan oleh Al-Quran dan hadis, itu berarti kan sudah menyimpang. Kalau mau lebih dalam lagi, gimana kita akan tahu petunjuk kalau yang kita baca kita nggak paham? Ya. Oke. Jadi kalau kita pikir baik-baik ya, misalnya seorang koruptor, orang yang melakukan ya misalnya yang minyak goreng yang sekarang lagi rame ya, walaupun kita diminta untuk merebus ya, jadi semuanya direbus gitu tanpa menggunakan minyak goreng gitu ya. Tapi poinnya kan sebenarnya adalah orang-orang yang memanfaatkan kelangkaan ini mengambil keuntungan, ya. Mereka tahu nggak bahwa mereka melakukan kezaliman? Tahu kan? Tahu. Tahu, Ustaz. Tapi perasaan di dalam hatinya dia itu keserakahan gitu ya, muncul di dalam hatinya itu, maka itu yang mendrive dia melakukan itu dan menyampingkan sesuatu yang ada dalam pikirannya dia. Kalau pas ketangkap pasti ngaku gitu, salah, iya saya salah gitu ya. Kan sebenarnya paham, orang itu memiliki ilmu. Ayat ini kan jelas-jelas ya, wa adallahu ala ilm. Allah tetap menyesatkan orang-orang yang memiliki ilmu itu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah paham ini? Nah, tentunya
kita kan prosesnya kan berpikir dulu ya. Kita mencoba menginternalisasi ayat ini gitu ya di dalam otak kita gitu ya. Kemudian kita mulai berproses tuh. Dan setiap orang case-nya bisa beda-beda. Ya. Case-nya Mas Didi sama Mas Romi pasti juga akan berbeda gitu ya. Permasalahannya beda-beda gitu ya. Apa yang menonjol pada setiap orang itu juga beda-beda gitu ya. Ada yang mudah tersinggungan, ada yang mudah misalnya sedih gitu ya. Ya. Karena di dalam ayat yang lain kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa dari lisan kita, pendengaran kita, kemudian fuad kan. Fuad itu kan kadang-kadang diterjemahkan, bukan kadang-kadang, seringkali diterjemahkan dengan hati. Namun ternyata fuad itu bukan hati. Fuad itu adalah ketika kondisi maksimal di dalam hati kita. Kemudian misalnya orang membuat diri kita emosi segala macam. Nah, ketika emosi kita sudah memuncak, gitu ya, sudah maksimal, maka itu adalah fuad. Nah, kita akan diminta pertanggungjawaban tuh terhadap fuad-fuad itu. Apa yang kita akan lakukan setelahnya? Ya. Jadi kita harus tahu dulu secara mindset-nya, kita tahu menginternalisasi ini, kemudian habis itu kita mengoreksi. Oh, yang kemarin saya masih di-drive oleh perasaan saya. Ya. Perasaan itu misalnya ya, yang kita lihat misalnya di berita misalnya ya, berita kriminal misalnya ya, karena api cemburu bisa membunuh orang lain. Ya, sering ya melihat berita seperti itu. Nah, api cemburu adanya di mana? Tidak ada kan? Membunuh itu di otaknya dia tahu nggak bahwa itu nggak boleh? Tahu. Tapi ininya terlalu dominan dan akhirnya apa? Ilmunya dia itu tidak dimanfaatkan. Akhirnya melakukan kejahatan kan? Dan menyampingkan Allah tuh. Walaupun setelah ditangkap nanti ketika masuk penjara pakai songkok ya. Kan biasanya trennya seperti itu tuh, gitu ya. Jadi kita harus menata hati kita dulu tuh ya. Menata hati kita, menata pikiran kita gitu ya. Disesuaikan dengan Al-Qur'an. Biarkan Al-Qur'an yang akan mendrive kita. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti hati nurani, kemudian kita nggak tahu isinya apa. Kita kan harus berikan input terhadap hati kita. Bahkan ada seorang ulama mengatakan ketika kita sudah belajar Al-Quran ini, gitu ya, sudah tahu ilmu ini, itu, dan segala macamnya, maka kita harus mempertimbangkan bagaimana Al-Quran itu akan memiliki impact terhadap kita, terhadap hati kita. Jadi bukan hanya sekedar knowledge saja, tapi knowledge sekaligus masuk ke dalam hati. Kemudian bagaimana Al-Quran ini memberikan impact terhadap diri kita. Bukan Al-Quran yang kita pelajari untuk kita melakukan debat dengan orang lain dan menunjukkan kita lebih tahu dibandingkan mereka. Dan kita lebih benar. Fungsi Al-Quran itu bukan seperti itu. Ya. Bahkan orang-orang di Amerika yang tidak tahu tentang bahasa Arab, mereka hanya membaca terjemahan Al-Quran saja, mereka mendapatkan hidayah kok. Mereka berislam karena itu. Tapi hal yang menyedihkan, kontradiksi adalah orang Islam sendiri di Indonesia malah takut membaca terjemahan karena takut tersesat. Wong orang bulenya saja baca Al-Quran terjemahan mendapatkan hidayah. Masa ketika kita meminta, ya Allah tunjukkan aku, berikan aku ilmumu melalui Al-Quran ini, masa kita nggak diberikan petunjuk? Orang bule aja diberikan kok. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya hawa nafsu kita itu, gitu ya, hawa nafsu kita kemudian muncul, kemudian kita memperturutkan, kemudian akhirnya kita melakukan sebuah kesalahan. Namun setelahnya kita menyesal, berarti itu tidak permanen.
Ya, maka kita bisa lanjutkan membaca ayat selanjutnya. Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Kepada siapa? Orang-orang yang secara permanen memilih sebuah action berdasarkan apa yang ada di dalam hati dia. Ya. Nah, kalau kita lihat ya sejarahnya Umar bin Khattab misalnya, itu kan membaca surat Toha ya. Ya. Baca beberapa ayat itu sudah menyentuh hatinya Umar bin Khattab kan. Kemudian akhirnya mereka, walaupun sebelum membaca surat itu, sebelumnya kan mendengar dulu ya, mendengar, kemudian habis itu membaca. Sebelum menuju rumah saudaranya ini, tujuan Umar bin Khattab adalah pergi ke rumah Rasulullah dan akan membunuh Rasulullah. Namun di tengah jalan dikasih tahu, udahlah kamu nggak usah ngurusin Muhammad gitu, urusin keluargamu sendiri. Ternyata keluarganya sendiri, adiknya sendiri berislam. Nah, itu membuat dia marah gitu ya, dan akhirnya memukul, mengambil lembaran yang dibaca itu, kemudian akhirnya Umar itu mengambil lembaran itu kemudian membacanya. Jadi kemarahannya dia sebelumnya dan menolak kebenaran itu gitu ya. Ketika dia melihat sebuah bukti, kemudian dia merenungkan, kemudian dia berpikir, dan akhirnya dia mendapatkan petunjuk. Namun beda case-nya kalau orang itu secara permanen, saya sudah tahu bahwa Muhammad itu benar, tapi saya nggak mau. Saya merasa terhina kalau di bawahnya Muhammad. Wong saya pembesar selama ini kok. Ya, oke. Jadi jangan sampai kita permanen tuh. Harus ngambil tindakan untuk bisa mengunci ini, jangan sampai kita memperturutkan. Kalau sekali-kali ya manusiawi dan Allah menerima tobat kita. Tapi kalau permanen, gitu ya, maka jangan. Contohnya misalnya gini, atasan kita minta laporan keuangan, kemudian laporan keuangannya jelek, kemudian wah ini kalau diketahui oleh banyak orang nggak baik nih, coba di engineering laporan keuangannya. Si anak buah ini, waduh saya nggak bisa melakukan ini, tapi saya nanti akan dipecat, ya udah mending saya ngikutin saja. Tapi kalau seterusnya dia melakukan itu dan tidak ada perjuangan, maka kan dia terus ada di state ini. Jadi berhati-hati, gitu ya. Kadang-kadang gini juga ya. Ada orang yang mengatakan, saya tahu yang saya lakukan itu salah. Tapi saya malu kalau mengakui itu kepada orang lain. Turun gengsi saya. Padahal akalnya dia kan apa? Tahu. Tapi gengsi. Output dari hatinya itu gengsinya dia dominan, akhirnya actionnya dia tidak mau mengakui kesalahan. Bahkan orang itu berbohong tuh. Ya. Ketika dia berbohong, berarti kan memperturutkan apa yang ada di dalam dada dia kan. Hawa nafsunya mengontrol tindakannya dia. Atau tindakannya dia berdasarkan hawa nafsunya dia. Ya, perasaan malu, gengsi. Akhirnya dia berbohong. Ketika berbohong sesungguhnya dia menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan dan menyampingkan Allah. Berarti ketauhidannya bergeser. Oke. Nah, step berikutnya apa? Step berikutnya adalah kalau seringkali kan gini, banyak nasihat yang mengatakan kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Jangan dengarkan orang lain. Just do whatever you want to do. Lakukan apa saja yang kamu ingin lakukan. Tidak ada salah dan benar. Yang opsinya adalah kamu melakukan atau tidak kamu melakukan. Just do it, gitu ya. Padahal kan ada value benar dan salah kan. Jadi bukan hanya just do it gitu ya.
Namun harus ada value di baliknya. Nah, ketika orang sudah tidak mau mendengarkan kritik ya, dan dia hanya mau mendengarkan apa yang dia ingin dengarkan, maka dia akan terjerumus makin dalam tuh. Ya kan, dia nggak mau kritik tuh. Padahal kritik itu dari teman kita atau dari Al-Quran itu sebenarnya kan membangun diri kita untuk apa? Tahu horizon yang lebih luas, sehingga akhirnya kita tahu ini salah ya. Sehingga kita harus melakukan action ini. Dan kalau kita lihat logikanya kan gini, di dalam dunia digital, ya, kalau misalnya kita preferensinya adalah A, B, C misalnya, maka yang direkomendasikan di digital itu maka sesuai yang apa yang kita suka kan, dan mengabaikan sesuatu yang kita tidak suka, yang kita tidak pilih kan, sehingga kita akan di feeding terus dengan hal yang kita suka, makin dalam, makin dalam, makin dalam, dan kita tidak tahu dengan dunia luar. Dengan pendapat yang berbeda kita tidak tahu. Tapi kita selalu di feeding dengan hal yang sama, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Swipe terus, swipe terus, swipe terus gitu ya. Untuk melihat konten yang sama, lebih dalam, lebih dalam. Dan bisa jadi kita akan terjerumus jauh lebih dalam lagi. Dan itu yang berbahaya. Jadi kritikan itu penting. Ketika kita baca Quran, pasti kita ada sesuatu, bukan hanya satu hal aja yang salah, tapi akan banyak hal yang salah. Ketika kita sudah tahu ini salahnya, ya kita tinggal akuin saja ya. Ya Allah, saya salah ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ini aku sekarang. Saya tahu ini salah. Dan saya tidak meneruskannya. Saya akan perbaiki kesalahan-kesalahan saya. Udah selesai. Bayangkan kalau misalnya Allah kita baperan gitu ya. Wah, lu kemarin kan berbuat salah. Gue sakit hati nih gitu ya. Dihukum dulu segala macam. Itu kan kalau bos kita. Allah nggak seperti itu. Bos itu bisa baperan gitu ya. Kalau disakitin sekali ya kita akan dikuyok-kuyok lah kalau bahasa Jawanya ya. Dianiaya terus gitu loh. Ah, kemarin lu ngomong kayak gini. Ini pembalasan gue gitu ya. Tapi Allah kan Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Tahu kita salah gitu ya. Dan pergolakan batin kita itu terjadi dan Allah tahu. Tinggal kita akuin, ya Allah saya salah. Saya akan mengikuti petunjuk Engkau. Masa lalu kita tidak bisa buang ya. Masa lalu kita harus perbaiki. Tapi kita tidak hidup dengan masa lalu kita. Nanti itu ada pembahasan ayat terpisah ya, ayat terpisah. Itu nanti godaan iblis dari belakang. Tapi poinnya adalah bagaimana di dalam surat Al-Jasiyah ini mengajarkan kepada kita konsep ketauhidan dan bagaimana kita bisa memanage sesuatu yang ada di dalam dada kita. Output dari hati itu kita harus kontrol ya, sehingga kita tidak selalu justifikasi action kita berdasarkan perasaan kita. Perasaan cemburu, perasaan sedih. Ya. Ketika orang sedih itu kan banyak orang yang sedih, desperate gitu ya, dan akhirnya bunuh diri. Padahal mereka tahu bunuh diri itu nggak boleh. Bunuh diri itu buruk gitu ya. Tapi sudah terkandung, sudah sedih, nanti malu juga gitu ya. Akhirnya melakukan perbuatan yang Allah larang. Berarti menyampingkan Allah kan. Nafsunya menonjol. Ya kalau seperti itu, state terakhir kehidupannya, maka jelas-jelas tempatnya akan ada di neraka. Mau nggak bertauhid kok dia. Oke. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke dong Pak. Ya, silakan. Kalau satu hal misalnya ada dia merencanakan dalam artian, ini misalnya nih kita bukan mengada-ngada misalnya, gue pengen nih
punya rumah gitu, tapi gue hanya bisa melakukannya dengan cara ngerentenir gitu ya Pak. Ya udah sampai nanti rumah gue terpenuhi, udah habis itu gue akan sadar lagi. Itu gimana Pak? Ini benar-benar dia punya pengetahuan, dia tahu pengetahuan ini, tapi dia punya plan bahwa iya nanti gue caranya pakai cara rentenir untuk mewujudkan salah satu impian gue, misalnya punya rumah. Setelah udah punya rumah, dah gue balik lagi. Itu gimana Pak? Oke. Berarti kan sebenarnya sudah merencanakan tobat ya, tapi nanti setelah. Iya, iya. Oke. Nah, sebenarnya kan ketika misalnya orang paham bahwa itu riba, maka sesungguhnya yang harus dilakukannya adalah ya udah berarti kan saya akan menyelesaikan ini. Ya Allah, tolong saya untuk saya menyelesaikan ini. Karena hutang itu kan tetap harus dibayar. Jadi bukan berlandas misal gini, berpikiran gini, wah berarti ini riba, ini haram nih. Ya udah saya nggak usah bayar ini. Nah, karena kita punya tanggung jawab ya. Muslim itu kan harus bertanggung jawab. Ketika sudah action itu ada perjanjiannya, maka kita taat terhadap perjanjian itu. Ya kita akan lunasin itu. Karena kita tahu bahwa, oh ternyata salah nih. Ini akan mempersulit kehidupan saya. Maka tinggal minta sama Allah saja. Ya Allah, saya tahu ini salah. Saya minta ampun. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan ini. Bantu saya ya Allah. Itu kan sebenarnya. Simple sebenarnya dalam Islam itu. Tidak complicated. Gitu. Jangan berpikiran nanti 10 tahun lagi saya berhenti gitu ya. Ya kan Allah bisa kasih rezekinya tahun depan kan. Jadi nggak harus nunggu 10 tahun lagi. Nah, harapan itu gitu ya. Ketika kita ada masalah, akhirnya apa? Turning point-nya. Itu kan kesulitan ya. Kita udah bahas tuh. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemudian bersama kesulitan. Ketika dia sudah mengalami kesulitan itu, maka sebenarnya kan diberikan kemudahan dekat kepada Allah kan sebenarnya. Dan kita tidak boleh langsung judge orang ya. Ayat ini ya Allah kan mengatakan ini Allah membiarkan sesat dengan pengetahuan dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya. Berarti Allah loh ini. Manusia nggak tahu loh. Hanya Allah loh ini yang mengunci orang itu kafir akan dikunci. Tapi kita nggak punya pengetahuan itu. Jadi kita tidak bisa judge orang. Wah orang itu nggak akan dapat hidayah sama sekali. Dia itu penista agama. Misalnya Ahok nih. Wah dia ahli neraka. Ya kita aja nggak tahu kok, nggak dapat bocoran dari Allah, nggak dapat WA broadcast dari malaikat. Kalau tiba-tiba berubah misalnya, tobat misalnya, mengakui kemudian berislam, langsung garansi surga loh kalau itu meninggal pada saat itu. Kita belum tentu kan sudah memberikan cap kepada orang lain. Jadi berhenti, jangan jadi malaikat gadungan. Lah wong kita baca ayat ini aja kelihatan diri kita salah kok. Menjadikan hawa nafsu menjadi Tuhan. Misalnya ibu-ibu cemburu, misalnya ngambil action X misalnya. Kan bisa aja kan melakukan sesuatu berdasarkan perasaannya dia, hawa nafsunya dia. Ya. Nah, dari sini aja kita belajar mengoreksi diri ya. Jadi ketika kita belajar Al-Qur'an gitu ya, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik karena yang kita lihat itu bukan orang lain dulu gitu ya. Yang kita lihat itu kan diri kita dulu. Allah kan ini bercerita tentang Bani Israel loh. Ayat ini nih. Ya. Bercerita tentang Bani Israel, kemudian kita akan melihat bagaimana tentang diri saya. Jadi bukan kita melihat, wah itu Bani Israel. Itu orang lain tuh. Tidak berlaku buat saya. Bukan seperti itu konsepnya. Histori yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu merupakan pelajaran dan bisa saja kita melakukan hal yang sama dengan mereka, melakukan kesalahan yang sama, maka inspirasinya buat kita jangan seperti itu. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan lain. Ya, silakan.
Mbak Rizka. Ya, Assalamualaikum, terima kasih. Izin juga Pak Ustadz baru bergabung kembali. Terima kasih Pak kesempatannya. Tadi kan diceritakan bahwa pikiran tahu, ya, tapi hati suka cuek gitu ya, suka melupakan begitu kan. Jadi apakah kunciannya itu ada di hati? Terus kemudian apakah solusinya untuk supaya kita tidak terbawa dengan arahan hawa yang salah ini? Bolehkah kita meminta kepada Allah? Kita kan tidak bisa menguasai hati kita ya untuk mengalahkan nafsu begitu, dan apakah kuncinya itu adalah selalu mengingatkan diri kita untuk meminta kepada Allah untuk mengatur hati ini gitu. Ya. Bahwa kita kan nggak bisa mengontrol hati kita ya. Kita nggak bisa mengontrol. Dan yang menguasai setiap jiwa itu kan Allah ya. Maka kita mintanya adalah kepada Allah. Makanya kan sebenarnya ketika kita belajar Al-Quran seperti sekarang ini gitu ya, kita akan tahu nih betapa lemahnya diri kita ya. Dan betapa banyaknya manusia yang dikendalikan oleh hatinya dan oleh nafsunya. Nafsu itu kan keluar dari hati sebenarnya. Ya. Misalnya ngelihat orang lain, misalnya pasangan, kemudian yang perempuan melihat laki-laki lain misalnya, maka perasaan bergetar itu kan kemungkinan ada ya. Namun ada yang bisa mengontrol, ada yang keterusan. Ya. Ketika keterusan dan akhirnya melakukan sebuah perbuatan yang Allah larang, ya berarti pada saat itu logikanya dia tahu bahwa itu salah. Ya. Jadi layangan putus itu dia tahu kan bahwa itu salah kan. Siapa tuh karakternya tuh? Siapa Mbak Rizka? Si Aris. Mas Aris. Ya, Mas Aris tahu bahwa ini salah nih gitu ya. Tapi sesuatu yang menggelora pada dirinya akhirnya menyebabkan dia melakukan perselingkuhan kan sebenarnya. Ini kayaknya soleh-soleh pada nggak nonton semua kayaknya. Nah, ketika momen seperti itu, gitu ya, logikanya paham, ya, sesuai dengan ayat 23, dia tahu ilmunya, namun hawa nafsunya itu sangat dominan, kemudian actionnya dia didasarkan terhadap hawa nafsunya. Jadi justifikasi actionnya adalah berdasarkan hawa nafsunya dia. Maka pada saat itu dia menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Dan dia menyampingkan Allah pada saat itu. Maka tauhidnya pada saat itu sudah nggak ada. Caranya seperti apa untuk bisa ngontrolnya? Ya balik lagi. Tujuan kita mengaji ini kan supaya kita dapat guidance, mendapatkan petunjuk. Ya. Akhirnya kan kita pasrah. Muslim itu apa sih sebenarnya? Perintahnya kepada Nabi Ibrahim adalah aslim, berserah diri. Orang yang berserah diri namanya muslim. Ketika kita tahu lemah, maka kita, ya Allah, saya tahu diri saya lemah, ya Allah. Saya meminta kepadamu. Maka sesungguhnya dia menjadi muslim sejati. Muslim sejati berarti apa? Merendah di hadapan Allah. Kan? Berharap kepada Allah. Gitu ya. Ya. Jadi ayat 23 ini memang kalau kita renungkan baik-baik itu kita banyak salah loh. Ya. Oke. Dan penyakit setiap daerah beda-beda ya. Kalau daerah pantai dengan daerah gunung ujiannya juga akan berbeda tuh. Kalau daerah gunung biasanya lebih sabar kan. Kalau daerah pantai biasanya kan panas, cepat emosinya cepat, maka ujiannya kan bisa beda-beda kan. Jadi output perasaannya juga bisa beda-beda. Jadi tergantung kondisi, culture, daerah, keturunan, tapi yang paling penting adalah
bagaimana kita tidak menjadikan hawa, sesuatu yang keluar dari jiwa kita itu yang mengontrol action kita. Satu, minta kepada Allah. Yang kedua adalah otak kita juga digunakan untuk berpikir. Karena tadi ya pengantarnya, bahwa orang Islam itu harus berpikir. Jadi bukan hanya, oh saya harus melakukan ini, saya harus baca ini. Enggak, gitu. Tapi kita berpikir, kenapa saya harus melakukan itu? Ya, setelah ininya dirangsang untuk berpikir, ya. Kemudian step berikutnya adalah hatinya itu juga dilatih kan. Dan terus kan ini disinkronkan antara pikiran kemudian hati. Karena kalau dilihat ya, ini saya bacain ya di ayat pertama tuh. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Sungguh pada langit dan bumi itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang mukmin. Berarti kan ngajak berpikir ini. Tanda-tanda langit dan bumi. Terus habis itu ayat keempat. Dan pada penciptaan dirimu dan makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda ayat-ayat Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah matinya, dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran. Ini kan reason kenapa orang beriman kepada Allah kan. Kadang-kadang kan orang bertanya, mana buktinya Allah itu? Mana buktinya Allah itu ada? Ini dikasih bukti nih. Saya nggak diberikan bukti. Kata siapa? Langit dan bumi itu loh buktinya. Yang kamu bisa lihat, kalau umatnya Nabi Nabi Musa gitu ya. Mukjizat Nabi Musa kan tongkat. Benar nggak? Nah, kalau orang yang sejaman Nabi Musa ngelihat tongkat itu amazing gitu ya. Namun generasi berikutnya yang nggak melihat, nggak amazing lagi kan. Kakeknya bercerita tentang tongkat ini berulang-ulang, cucunya bilang, ganti cerita. Tapi buat kakeknya yang melihat itu, ini luar biasa, cu. Akhirnya diceritakan berulang-ulang. Tapi buat cucunya yang tidak melihat, ya kan udah selesai ceritanya. Nggak ada hal yang baru. Itu mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Muhammad itu apa? Al-Quran kan? Di dalam Al-Quran menunjukkan apa? Penciptaan langit dan bumi. Air turun dari langit. Jadi kadang-kadang kalau kita baca ayat ini ya, kita ngaji, seakan-akan Allah mengatakan, berhenti ngajimu, lihat tuh yang di luar. Berhenti ngajimu. Perhatikan tuh ayat yang di luar tuh. Ayat ini kan bukan hanya melihat doang. Ayat ini bertujuan apa? Teliti baik-baik. Pikirkan itu baik-baik. Kamu akan bertemu dengan aku. Kan gitu tuh. Jadi kita bukan hanya berkutat ini bid'ah atau tidak bid'ah saja gitu ya. Doanya apa nih gitu ya. Jadi kita sibuk berantem dengan hal-hal yang sebenarnya adalah bukan fundamentalnya. Doa buka puasa, ada model doa baru, ganti beribut lagi. Kan beberapa tahun lalu kan ada doa baru tuh. Ya kan? Kita ribut dengan hal seperti itu gitu ya. Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Terima kasih. Gerakan hati kita diatur oleh Allah atau apa Allah memberikan kebebasan kita untuk memilih kemana cenderung hati kita ini gitu ya. Oke. Kalau malaikat itu kan sudah template ya, pasti beribadah, perintahnya beribadah pasti beribadah gitu ya, tidak akan menentang. Manusia itu diberikan opsi, kata Allah, kamu boleh tersesat dan kamu boleh beriman, terserah kamu. Nggak akan dipaksa tuh. Nggak akan dipaksa. Jadi terserah kita tuh.
kita cenderungnya kemana? Masih ingat beberapa waktu yang lalu ya, ketika kita mengaji fa inna ma'al usri yusra, saya bercerita ada seorang artis yang sudah tua, kemudian dia bertanya di sebuah podcast, dia bilang, kenapa orang yang sudah tua lebih gampang mendekat kepada agama? Terus dia jawab pertanyaannya sendiri, dia bilang seperti ini, karena dunia sudah menolak saya. Loh, kok bisa menolak saya? Dia sudah nggak laku lagi di dunia keartisan, dia udah tua. Dan dunia keartisan sudah tidak mengerti saya. Dunia keartisan tidak mau menerima saya. Saya sudah tidak dipanggil acara ini, saya tidak main sinetron ini, saya tidak main film ini. Yang hanya faham dan mau menerima saya adalah agama. Yang mengerti masalah saya dan mau menerima apa adanya diri saya hanya Tuhan saya. Jadi kesulitan hidupnya dia membuat dia mudah mendekat kepada Rob-nya. Jadi kan berharap kepada Allah. Ya. Jadi jangan khawatir dengan masalah-masalah kehidupan kita. Wah, kita lagi dikutuk sama Allah nih. Kesulitan itu didatangkan supaya kita mendekat kepada Allah. Kita melakukan salah nih. Kemudian hati kita, kemudian perasaan kita nggak nyaman tuh dengan kita melakukan itu. Maka itu adalah kode sebenarnya. Kode gitu loh. Kita sudah diinstal sesuatu yang baik. Dan ketika melakukan kesalahan, dosa, kita sudah dikasih warning sebenarnya. Hati kita tahu, akal kita juga tahu. Namun, ketika itu dibiarkan secara terus-menerus, akhirnya hati jadi baal. Misalnya nih, orang yang nggak biasa bohong, kemudian bohong sekali, gitu ya. Itu nyaman nggak? Nggak nyaman. Takut ketahuan, takut ini udah nggak nyaman aja, Pak. Tapi kalau diulang terus-terusan, jadi dia terbiasa kan. Wah, kadung malu nih, udah bohong aja. Maka dia mengambil action terhadap yang ada di dalam dadanya dia, outputnya, kemudian justifikasi actionnya berdasarkan itu. Nah, pada saat itu menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan. Ya, itu kira-kira. Jadi, mana tadi pertanyaannya? Kok hilang? Jadi kita diberikan kebebasan untuk memilih ya. Dan kalau kita baca nih ya, bentar. Ayat 14. Kadang-kadang kita kan dibuat jengkel ya terhadap orang-orang yang menghina agama kita ya. Dia tidak percaya sama Tuhan gitu ya. Tuhannya kita gitu ya. Bukan Tuhannya kita sebenarnya. Tuhan semua manusia. Karena Tuhan itu pasti yang benar itu cuma satu kan. Ya, masing-masing harus mencari itu Tuhan yang benar yang mana gitu ya. Jadi ini bukan masalah keegoisan agama kita dan agama mereka. Setiap kita itu harus mencari Tuhan yang benar dan itu kan harus berpikir ya. Ya, jadi nggak orang tua kita Islam ya kita masuk otomatis Islam ya alhamdulillah. Tapi habis itu kita harus berproses. Sehingga akhirnya apa? Kita berislam itu bukan hanya di permukaan saja. Ada ombak ke sana ya ke sana ke sini jadi bingung tuh ya. Jadi bingung. Nah, ini ada sebuah pesan di ayat 14 tuh ya. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Tidak percaya terhadap hari kiamat. Kita diminta apa? Maafkan mereka. Ya. Karena kalau enggak ada dendam dan action kita berdasarkan sakit hati di hati kita kan. Dan akhirnya ketikan kita jadi nggak baik. Berarti menjadikan apa tuh? Merusak ketauhidan kita sendiri. Berarti sama yang pendeta mau hapus 300 ayat Quran itu gimana, Ustaz? Ya kalau kita paham Al-Quran ini ya kita cuekin.
Yang berbahaya itu kalau orang Islamnya nggak paham Al-Qurannya kan. Ya. Kalau cuma ngutip omongannya dia, itu dulunya kan sebenarnya beliau itu Muslim, kemudian murtad. Kalau dilihat sejarahnya ya, sebenarnya itu orang lama lah sebenarnya yang sudah vokal udah lama sebenarnya. Saya juga pernah ngikutin omongannya dia gitu. Jadi bukan hal yang baru gitu. Dan dia ngomong ini bukan baru-baru ini saja, itu sudah lama sebenarnya. Dan bisa saja kemarin kita sudah belajar surat Al-Isra ya, ayat 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian tentang bagaimana membangun sebuah peradaban. Ya. Sebuah kaum akan melakukan kezaliman, maka akan diciptakan kaum yang lain atau kaum yang lain itu akan kuat dan akan mengalahkan. Bahkan kaum itu walaupun musyrik. Kalau kita melakukan kezaliman, Allah akan hancurkan juga. Ya. Nah, sekarang kalau kita ngelihat seperti itu, bagaimana kita ngelihat realitas case by case seperti sekarang? Kan saya tadi udah bercerita, orang tadi itu yang minta dihapus 300 ayat itu bukan hal yang baru. Saya udah tahu beberapa saat. Sudah lama sebenarnya. Pertanyaannya, kenapa dimunculkan sekarang di medianya? Diramaikan? Atau ini ada sebuah skenario untuk merusak tauhid, Ustaz. Ya, untuk bikin emosi. Ya. Nah, jadi ketika kita paham Al-Quran, maka hal-hal seperti itu bukan hal yang merisaukan sebenarnya. Ya, kalau kita tahu ayat ini gitu ya, nah kita udah mulai berpikir nih, kita ngikutin hawa nafsu kita nggak? Kelihatannya kita membela agama, tapi yang menonjol apa akhirnya? Baghyam bainahumnya kan, kedengkiannya terhadap orang lain. Padahal kita sudah belajar surat Yasin. Surat Yasin itu menyebarkan agama dengan rasa cinta dan tidak ada rasa dendam. Kalau statement masalah Allah tidak perlu dibela, bagaimana, Ustaz? Ya. Kalau kita baca Quran, kira-kira jawaban yang mana? Allah memang tidak perlu dibela gitu. Kita yang perlu menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah. Maka cara membelanya seperti apa? Kan macam-macam tuh. Jadi kalau dilihat eranya Buya Hamka gitu ya, mengucapkan kebenaran kan. Bisa saja juga mendidik generasi berikutnya nih. Oke, pertanyaan saya gini sekarang. Yang kita pelajari hari ini pelajaran fundamental nggak dalam agama Islam? Fundamental. Kita sudah pernah diajarkan nggak? Udah. Sudah, alhamdulillah. Yang lain? Atau ini sesuatu yang baru dipelajari? Baru didalami, bukan baru dipelajari, Ustaz. Baru didalami, oke. Nah, hal ini kan sebenarnya hal yang fundamental dalam agama Islam ya. Ini kan ketauhidan, dan setiap surat itu membahasnya memang lebih beda-beda pendekatannya. Maka ini dulu yang harusnya didiskusikan lebih awal. Jadi anak-anak itu sudah diajak untuk berpikir gitu, sehingga nggak kayak bapaknya, nggak kayak bundanya yang akhirnya sudah melakukan berdasarkan perasaan dan baru tahu, oh iya saya salah ya. Beda kalau kita diajarkan ketika kita masih ketika anak-anak kemudian diajak untuk untuk diskusi gitu ya. Mereka akan jauh lebih matang. Kita itu lebih gampang diadunya gitu ya. Maulid nanti bid'ah atau tidak bid'ah. Ini Ramadan 11 atau 23 dibahas lagi gitu loh. 11 tahun yang lalu juga udah dibahas, tahun kemarin dibahas lagi gitu ya. Nanti witirnya di masjid atau di rumah gitu. Itu 5 tahun yang lalu udah dibahas, masih ditanyain lagi gitu ya.
Ustaz sendiri berapa rakaat, Ustaz? Mau ikut saya? Ya. Ya. Nah, yang paling penting sebenarnya apa? Sholat itu dzikrillah, ingat sama Allah gitu. Bukan ingat kepada yang 23, ingat yang 11, enggak gitu. Al-Qur'an itu simpel gitu loh. Tujuan sholat itu dzikrillah. Kadang-kadang ngejar 23-nya cepat-cepat dzikrillah enggak gitu loh. Berarti enggak tercapai kan. Jadi fokus kepada hal-hal yang fundamental. Bukan saya mengatakan fikih itu nggak penting, bukan kita belajar ini yang mazhab itu yang tentang mazhab itu nggak penting. Itu penting untuk kita pelajari. Tapi kita harus punya yang fundamental dulu. Kalau fundamentalnya kuat gitu ya, tauhidnya kuat, maka hal-hal tadi kita nggak akan berantem. Itu kan cuma ranting yang bercabang saja gitu ya. Mau sama-sama lidzikrillah kok. Karena kalau kita belajar ke fikihnya, bisa nanti di bahasanya, ini nanti nggak diterima. Tapi kalau kita ngelihat esensi di sininya, gitu ya, sebagian ulama mengatakan ilmu tasawufnya, gitu ya, maka yang penting lidzikrillah, dan ketika Allah memutuskan mau menerima, ya bisa saja Allah menerima. Ketika hatinya ingat, gitu ya. Walaupun bacaannya terbata-bata. Ya. Nah, ini mumpung Ramadan ini sudah di depan mata. Sudah di depan mata. Maka kita harus merubah pola Ramadan kita. Kalau biasanya kita hanya hatam Arabnya saja, maka kita harus punya target. Target apa? Menghatamkan terjemahan. Wah, saya nggak paham nih ayat ini apa hubungannya. Udah baca dulu aja, minta sama Allah. Jadi Ramadan ini Ramadan yang berbeda. Jangan menjadi Ramadan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya nggak paham Quran, tahun ini nggak paham Quran lagi. Tahun depan nggak paham Quran lagi. Padahal kan sudah mengatakan Quran itu adalah kitabnya kita. Ya. Kalau nggak kuat 30 juz terjemahannya, selesaikan Al-Baqarah dulu. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Wah, nanti ngurangin target saya 30 juz, nanti saya nggak hatam gimana? Itu teknis. Itu teknis. Nanti tinggal diatur saja. Insya Allah bisa dua-duanya. Gitu. Kadang-kadang kan kalau sudah biasa hatam Qur'annya, kemudian ditambahin terjemahan, kayak agak mengganggu gitu loh. Ya, tapi itu bisa dikerjakan. Kalau saya biasanya Arabnya satu halaman, saya baca terjemahannya. Karena ketika kita baca terjemahan secara berurut itu, gitu loh, kita akan berhenti di sebuah ayat, oh ini ya pendalaman, oh ini ya ternyata, oh koneksinya dengan ayat itu apa ya, terus seperti itu. Jadi kita proses berpikir terus gitu ya. Dan memaksa diri kita untuk memikirkan kembali dan bertanya ya. Kemarin kan kita ngaji surat Al-Isra, biasanya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, peringatan Isra dan Mi'raj, itu bahasnya hanya satu ayat pertama dari surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram dan seterusnya. Hanya sampai di situ. Ujung pembahasannya salat. Ya kan? Namun setelah kita baca beberapa ayat gitu loh, pembahasan salat itu nggak ada di dalam ayatnya. Nanti akan ada di ayat terakhir tuh. Ternyata ayat pertama menjelaskan subhana, maha sucinya Allah. Ayat kedua tentang Musa, sudah ganti topik gitu ya. Musa dalam kitab Tauratnya jangan mengambil pelindung selain Allah, berarti tauhid. Kemudian habis itu Nabi Nuh yang dipuji oleh Allah, sesungguhnya dia menjadi hamba yang
paling bersyukur. Berarti bersyukur itu apa? Hubungannya dengan jangan mengambil penolong selain Allah. Dan hubungannya dengan Subhana, Maha Suci Allah. Ternyata kita sudah mempelajarinya, orang yang bersyukur pasti akan mengucapkan Alhamdulillah, memuji kepada Allah. Ketika fokusnya kepada Allah, maka dia tidak menjadikan penolong selain Allah. Ketika dia tidak menjadikan penolong selain Allah, maka yang dipuji, yang disucikan adalah Allah Subhanahu. Jadi fokusnya kepada Allah, Allah, Allah. Di situ memang ada makhluk, Nabi Muhammad, ayat kedua Musa, ayat ketiga tentang Nabi Nuh. Tapi esensinya apa tuh? Ternyata mengajarkan untuk bersyukur. Jadi puncak bersyukur itu bukan karena kita punya anak, punya rumah. Ternyata puncak bersyukur itu adalah bertauhid. Nah, itu kan kita terkoneksikan terus. Jadi baca, mikirkan, baca, mikirkan, baca, mikirkan. Kalau misalnya bingung, dicatat aja. Dicatat aja. Nanti bisa ditanya. Bisa ditanya. Kayak kemarin kita udah bahas, oke, saya tambahin satu ayat lagi ya. Kita sudah bahas surat Al-Baqarah tuh ya, ayat 19. Seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga. Ini maksudnya apa ya? Hujan lebat, sebelumnya bercerita tentang orang munafik, tiba-tiba Allah memberikan gambaran tentang hujan lebat. Kalau baca terjemahannya langsung, pasti akan bingung. Apa hubungannya? Jangan-jangan ini contoh yang berbeda. Ternyata menjadi satu kesatuan, Mas Ian. Orang-orang munafik itu ketika ada hujan lebat, gitu ya, mereka menyumbat telinganya. Mereka beranggapan hujan lebat itu yang disertai kegelapan, petir, berarti ini musibah. Padahal ketika hujan, ya, hujan itu kan sebenarnya simbol apa? Rahmat kan? Dan nggak mungkin hujan itu akan turun kalau sebelumnya nggak ada kegelapan. Ya kan? Ya. Dan ketika hujan turun, itu juga bisa ada petir, ada kilat. Ya kan? Artinya apa? Bahwa ketika kegelapan itu bukan simbol Allah sedang akan mendatangkan bencana. Tapi simbol apa? Allah ingin mendatangkan rahmat. Jadi hubungannya dengan orang munafik apa? Kelihatan kan? Orang munafik itu cepat-cepat, wah ini nggak baik, ini buruk segala macam. Padahal itu awal dari rahmat. Jadi kalau kondisi seperti sekarang misalnya, ini kan kegelapan kayak di Indonesia ini. Jangan hanya dipikirkan minyak goreng saja loh ya. Bagaimana ulama-ulama kita dizolimi, difitnah, dikeluarkan istilahnya aib-aibnya. Ini kan kegelapan, seperti kegelapan ya. Wah, ini bencana, ini bencana, ini bencana. Jangan seperti orang munafik. Allah ingin mendatangkan rahmat loh dengan kejadian ini semuanya. Kan satu paket tuh ya. Nggak mungkin hujan kalau nggak ada kegelapan. Hujan tapi nggak mau petirnya. Padahal itu rahmat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengalami problem dalam rumah tangganya misalnya, problem dalam keluarganya, waduh ini bencana ini. Jangan dulu. Jangan melihat bencananya dulu. Ini bisa saja Allah ingin mendatangkan rahmat. Nah, ini kita bisa dapatkan kalau kita baca secara berurutan dan kita tahu konteksnya. Yang harus dipegang nantinya buat bekal Ramadan adalah ketika kita baca urut, kemudian tiba-tiba ada sebuah ayat kayaknya nggak berhubungan dengan ayat sebelumnya, maka pikirkan kira-kira hubungannya apa? Karena pasti ada hubungannya. Cuman kitanya saja nggak paham tuh. Kayak ayat ini ya, hujan lebat. Ketika saya pertama baca ayat ini juga nggak paham kok. Ternyata jawabannya ada dalam sebuah kitab tafsir. Kitab tafsirnya Buya Hamka. Simpel sekali menjelaskannya. Yang penjelasan Hawa yang tadi kita bahas surat Jathiyah itu juga ada dalam kitab tafsirnya Buya Hamka. Dijelaskan sederhana.
Cuman kitanya yang nggak nyari kadang-kadang kan. Oke, kira-kira itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal Ramadan. Kita cukup lama ya, 1,5 jam ya. Mudah-mudahan kita bisa merencanakan bulan Ramadan kita dengan baik, dan kita siapkan kira-kira kita akan melakukan planning apa saja. Kemudian juga siapkan kira-kira kita akan berdiskusi apa dengan anak-anak kita. Pilihlah ayat-ayat yang kita sudah pelajari. Bukan berarti saya harus menjelaskan ke anak ibu bapak sekalian. Ibu bapak sekalian setelah belajar ini sudah punya ilmu. Dicatat, diulang, kemudian diajarkan kepada anak-anaknya. Wasiat yang tertinggi, ya, wasiat yang tertinggi kepada anak adalah ketauhidan. Dan itu sudah dilakukan oleh Luqman, Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, mengajarkan ketauhidan. Jadi bukan warisan ya. Jangan sibuk sama warisan. Warisan yang paling berharga adalah ketauhidan ini. Maka kita sudah buat rencananya. Apa saja kesalahan-kesalahan saya yang saya harus perbaiki dan segala macamnya. Jadi fokus. Dan ketika kita baca Al-Quran, baca terjemahan, ketika ada doa, maka itu adalah doa kita. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Ketika kita berhenti di doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah saya juga ya Allah. Seperti Nabi Ibrahim yang berdoa. Itu berapa banyaknya doa loh. Doa yang terbaik adalah doa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita baca nggak ngerti, ya gimana kita tahu itu doa kan? Jadi berhenti menghibur diri, yang penting mendapatkan pahala walaupun tidak ngerti. Berhenti berpikir seperti itu. Iya, kita akan mendapatkan pahala, tapi kita nggak berhenti sampai di situ. Saya harus paham apa yang saya baca. Allah sudah mudahkan terjemahan Al-Quran. Kajian mau ayat per ayat juga Allah mudahkan semuanya. Kalau bingung, saya pun ketika bingung, saya ambil kitab tafsir, saya jajarin tuh 3 kitab tafsir, saya dengerin kajian ustadz saya catat satu-satu gitu. Ketika saya sudah paham, saya bikin catatannya satu-satu kronologisnya, dan saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Dan nggak pernah selesai. Saya belajar Al-Quran ini sudah dari 2013. Sekarang berapa? 2021. 22. Berapa tahun tuh? 7. Hampir. Ya. Itu pun belum hatam, belum selesai. Belum selesai. Belajar nahwu ternyata konteksnya lebih dalam lagi gitu ya. Makanya kan kemarin saya sharing fa inna ma'al usri yusra, ternyata setelah belajar nahwunya, di sini ada beberapa orang yang sudah belajar nahwu ya. Ternyata mubtada, khobar dan muta'alliq bil khobar itu strukturnya ternyata fa inna ma'al usri yusra, itu kata inna itu akan diikuti oleh kata nasab. Nasabnya di mana? Yusron. Walaupun kata itu di belakang fa inna ma'al usri yusron. Jadi inna yusron itu menjadi satu kesatuan. Sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Terjemahannya udah berbeda. Itu kalau kita belajar nahwunya. Tapi kalau nggak belajar nahwunya, ya lihat dari terjemahan, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi akan berbeda ketika kita sudah paham ilmunya. Oke, mudah-mudahan ini sebagai penutupnya, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita kemudahan untuk bisa memahami Al-Qur'annya, mengaplikasikan Al-Qur'annya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita ketauhidan kita, anak-anak yang berpikir dan menemukan Allahnya dengan cara berpikir, sehingga mereka yakin dari hatinya, bukan karena orang tuanya, bukan karena lingkungannya, tapi dia menemukan Tuhannya. Mudah-mudahan semua keturunan kita Allah mudahkan untuk terus bisa menegakkan sholat, dan Allah karuniakan kenikmatan dunia dan dijauhkan dari siksa api nerakanya.
Dan kita doakan juga mudah-mudahan orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada, Allah kuatkan imannya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan kita diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan keseluruhan rangkaian ibadah kita ketika bulan Ramadan, dan kita diberikan kesehatan. Dan kita doakan juga saudara-saudara muslim kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua.